Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Angsa. Saya dari kelas 11 JKTC. Saya akan menjelaskan tentang penjajahan Jepang di Indonesia. 1. Mengapa Jepang dapat dengan cepat menguasai wilayah Indonesia yang sebelumnya dikuasai Belanda? Jelaskan faktornya dan pendukungnya. 2. Apa perbedaan strategi penguasaan yang digunakan Jepang dibandingkan dan Belanda di Indonesia? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat? 3. Bagaimana proses propaganda saudara tua yang digunakan Jepang mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia saat awal kedatangan mereka? Apa strategi ini berhasil? Mengapa? 4. Jelaskan bagaimana kebijakan kerja paksa Romusa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. 5. Apa tujuan Jepang membentuk organisasi seperti PETA, Helio, dan Dalam Putra? Bagaimana organisasi ini kemudian berpencar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? 6. Bandingkan dampak perpisahan Jepang dibanding pendidikan dengan masa penjajahan Belanda. Apa yang berubah mengapa hal itu penting? 7. Bagaimana reaksi masyarakat Indonesia terhadap kebijakan militerisasi yang ditentukan Jepang? Apa bentuk-bentuk perlawanan yang muncul? 8. Menurutmu apakah penderitaan rakyat Indonesia selama masa penduduk Jepang menjadi pemicu paling penting bagi semangat kemerdekaan Indonesia? Jelaskan pendapatmu dengan alasan. 9. Bagaimana tokoh-tokoh nasional memanfaatkan situasi perusahaan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Berikan contoh kontribusinya. 10. Jika kamu hidup pada masa penjajahan Jepang, langkah-langkah yang akan kamu lewati untuk tuntut serta dalam perkembangan bangsa. Jelaskan alasan dan strategi yang kamu pilih. Jawaban. 1. Kelemahan Belanda diakui Perang Dunia. Belanda telah diakui oleh Jerman pada Mei 1940 sehingga memerintah kolonial oleh Jerman. Di India, Belanda menjadi lemah. Kekuatan militer Belanda yang terbatas di Indonesia dan tidak sebanding dengan Jepang. 2. Strategi militer Jepang yang efisien. Jepang melancarkan serangan militer cepat dengan
melalui perang perang cicit. Pasukan Jepang menyerang serta serempat dan berbagai arah yang menentukan persatuan Belanda. Jika teknologi dan kekuatan militer Jepang yang unggul, Jepang memiliki persenjataan modern dan angkatan laut serta udara dan yang buat tentara Jepang sudah berpengalaman dan dari peperangan Asia Timur. 2. Perang bersertai mendukung perang Rusia Pasifik, berkontribusi militer dan propaganda. Dampak masyarakat di masa Jepang, hidup rakyat mati menderita, banyak korban jiwa akibat trauma dan kekerasan militer. Namun semangat nasional tumbuh karena kelibatan rakyat yang tokoh bangsa dalam pemeran serta militer. 3. Propaganda saudara tua berhasil menarik simpati rakyat di awal, tetap unggul dalam jangka panjang karena perlakuan Jepang lebih kejam dari Belanda. Hal ini justru mendorong semangat perlawanan dan memperkuat keringanan mereka. 4. Romusa menyebabkan penderitaan besar, kekerasan sosial, dan kemudian ekonomi rakyat Indonesia. Kebijakan ini memperkuat kondisi hidup masyarakat selama perlawanan Jepang. 5. Tujuan Jepang membuat peta Helio dan Putra. Peta melatih rakyat Indonesia jadi tertuntut bantu untuk membaca Jepang. 4. Helio menjadikan pemuda Indonesia sebagai tentara pertempuran Jepang. Putra menggunakan tokoh Indonesia untuk propaganda dan dukungan rakyat. 4. Peran dalam perjuangan kemerdekaan. Peta dan Helio anggotanya jadi perang perjuangan dan pemimpin militer saat perang kemerdekaan. 6. Belanda membatasi pendidikan hobi yang masih ada pengajaran umum untuk golongan kelas. Jepang mempersempit pendidikan dan menggunakannya sebagai alat propaganda. Dampaknya pendidikan mati terbatas dan kulitnya menuntut pada masa Jepang. 7. Reaksi masyarakat terhadap kebijakan militer Jepang. Awalnya sebagai rakyat mendorong karena ada harapan kemerdekaan, namun setelah merusakan kerja paksa, tokoh-tokoh dan penderita banyak yang angkatnya dan lampu merah. Bentuk perlawanan
yang muncul perlawanan beserta perlawanan positif dan perlawanan melalui organisasi. 8. Yang mereka pendidikan rakyat Indonesia di mata Jepang menjadi pemicu penting bagi semangat kemerdekaan. Alasannya karena 1. Kerja paksa membuat rakyat sadar bahwa perlawanan baik berat maupun Asia sampai cerdas. 2. Rakyat jadi ingin lepas dari segala bentuk penjajahan dan berdiri sebagai bangsa merdeka. 9. Tokoh-tokoh bekerja sama dengan Jepang untuk mendapat ruang politik dan pendidikan guna mempersiapkan kemerdekaan ekonomi. Contoh. 9. Tokoh-tokoh bekerja sama dengan Jepang untuk mendapatkan ruang politik pendidikan guna mempromosikan kemerdekaan. Contoh konkret: Soekarno-Hatta aktif dalam organisasi Putra yang meski di Jepang digunakan untuk menyebarkan semangat nasional. Membentuk badan penyelidik BPUPKI dan PPKI yang menjadi cikal bakal penderitaan Indonesia merdeka. 10. Saya akan berjuang melalui pendidikan, organisasi, dan penguatan rakyat agar perjuangan tidak hanya melalui mempersiapkan masa kemerdekaan Indonesia yang merdeka.